Episode episode 50. Ternyata Pram mengajak makan di restoran yang cukup mewah dan membuat Sari terbengong-bengong. "Mbak, kok di sini?" tanya Sari heran, dan rupanya Pram mendengar. "Kenapa, Sari? Tidak cocok dengan tempatnya?" tanya Pram. "Bukan begitu, Pak. Di sini kan mahal-mahal makanannya." Jiwa miskin Sari muncul, membuat Anto menepuk baunya. Sedangkan Karina hanya tersenyum melihat wajah Sari. "Sudah, ayo kalian makan sepuasnya, saya yang traktir," kata Pram lagi. "Mbak, kenapa lagi Sari? Kalau lo nggak mau, balik ke kantor gih," kata Anto dengan wajah kesal. "Enak aja, lo yang balik." "Aduh, payah deh kalau ngajak kucing matikus bawa hanya ribut mulu." Karina mengeluh. Pram yang mendengar omongan Karina tertawa ngakak. "Loh, Bapak bisa ketawa juga?" Sari menutup mulutnya yang nyeplos. "Kenapa? Heran lihat saya ketawa." "Bapak kan biasanya dingin kayak kulkas." Lagi-lagi Pram tertawa mendengar omongan Sari. Memang kadang mulut Sari tanpa disaring kalau bicara, dan itu sudah terkenal di kantor. Tapi sebenarnya dia gadis yang baik. Itulah makanya Karina sangat dekat dengan Sari. Gadis yang baik, polos, dan apa adanya. "Mau ngobrol sampai kapan nih? Gak jadi makan?" tanya Karina sambil menggeser daftar menu yang ada di hadapannya. Setelah semuanya memilih menu sesuai dengan seleranya, dilanjutkan ngobrol santai. Sari berpikir, rupanya Pak Pram orangnya enjoy juga dan senang bercanda. Tadi kamu ngatain saya apa, Sari?" "Kulkas," tanya Pram tiba-tiba. "Bukan cuma saya yang bilang, Pak. Habis Bapak dingin banget, cuek. Tapi ternyata kalau sudah kenal, beda jauh," jawab Sari polos. "Dia yang paling semangat kalau ngomongin Bapak," sahut Anto, yang membuat Sari melotot ke arahnya. "Enggak, jangan percaya Pak sama dia." "Tuh kan, mulai lagi. Emang kalian jodoh bener ya?" Kembali Karina buka suara. "Ih, amit-amit," jawab Sari cepat-cepat sambil mengetukkan jarinya 3 kali di meja, yang membuat Pram kembali tertawa ngakak melihat ulahnya. Sungguh menjadi hiburan tersendiri bagi Pram dan Karina melihat tingkah Sari dan Anto yang tidak pernah akur. "Kalian sepertinya mesti diruat biar nggak ribut terus kalau ketemu." "Dia Nuh Pak yang mesti diselamatin pakai ayam ingkung," tunjuk Sari ke arah Anto. "Loh, kali yang mesti diru'yah." Anto tidak mau kalah. Saat mulut Sari akan mulai membalas, datang makanan pesanan mereka yang membuat Sari terdiam. Mereka pun menikmati makanan yang sudah ada di hadapannya. Terlihat Karina yang makan tidak begitu semangat. Pram yang melihat hal itu menjadi heran. "Apa menunya kurang cocok dengan lidahmu?" tanya Pram. "Enggak juga, enak kok semuanya." "Mas Pram biasa kesini?" "Sering sih enggak, cuma teman-teman aja banyak yang ngomongin kalau di sini makanannya enak." Tak lama terdengar lagi suara Sari dan Anto saling berdebat. Karina dan Pram serasa sedang mengasuh dua bayi yang tidak pernah bisa akur. Pram yang belum terbiasa dengan mereka tertawa geli melihat tingkahnya. Karina bahkan sampai tertawa terpingkal-pingkal mendengar setiap kalimat dari Anto dan Sari yang saling bersahutan. Rupanya keceriaan mereka berempat tidak lepas dari tatapan sepasang mata yang baru saja masuk ke dalam restoran. Dan mereka tidak menyadari ada hati yang berdesir saat melihat keceriaan wajah Karina. Dan tanpa sadar mulutnya menyebut nama Karina pelan, yang membuat gadis di sampingnya mengerutkan dahi dan ikut melihat ke arah yang dituju laki-laki di sebelahnya. Tanpa sadar kakinya melangkah mendekati meja Karina, sedangkan gadis yang ada di sampingnya dengan wajah cemberut pelan-pelan mengekor. "Karina," sapa Seno. Karina yang baru menyadari keberadaan Seno di dekat mejanya menjadi terkejut. Pak Arseno," kata Karina dengan gugup setelah sadar.
Setelah tersadar tangannya disenggol Anto. Karina berdiri. Dia mencoba bersikap wajar. Sedangkan gadis yang datang bersama Seno menatap wajah Karina tanpa berkedip dengan berbagai pikiran. Karina melihat sorot mata Seno penuh kerinduan menatapnya. Hal ini tidak lepas dari perhatian Pram. Dadanya bergemuruh melihat kehadiran Seno di dekatnya. Pak Arseno. Pram berdiri dan mengulurkan tangannya untuk menyelami Seno. Pak Arseno. Pram berdiri dan mengulurkan tangannya untuk menyalami Seno. Maksudnya agar perhatian Seno beralih dari Karina. Dan benar, Seno menerima uluran tangan Pram. Keduanya saling menyebut nama masing-masing. Bapak mau makan siang? Silakan lanjut, kami sudah selesai, kata Pram kemudian. Sementara Robi dan Bu Santi, sekretaris Seno, masih berdiri agak jauh dari mereka. Melihat Pram dan Karina berdiri, Sari dan Anto ikut berdiri. Silakan dilanjut Pak, kami permisi duluan, kata Pram lagi kemudian beringsut diikuti Sari dan Anto. Seno merasa geram dengan sikap Pram yang menurutnya mengganggu pertemuannya dengan Karina. Tetapi Seno tidak bisa berbuat apa-apa. Karina menganggukkan kepalanya pada Seno sebelum berlalu dari kehadapannya. Kembali Seno menyebut nama Karina pelan, bermaksud menahan langkahnya untuk bicara. Namun Karina tetap berlalu mengikuti langkah Pram, Sari dan Anto. Seno hanya bisa memandang punggung Karina. Sementara itu, hati Novia juga geram melihat tingkah Seno. Dia sangat penasaran dengan gadis cantik yang disapa Seno. Bahkan sikap Seno terlihat aneh di hadapan Karina, termasuk sorot matanya saat memandang wajah Karina. Suasana makan siang yang diharapkan menyenangkan bagi Novia karena sudah berhasil memaksa ikut saat bertemu Seno di kantor papanya dengan Robi dan sekretarisnya sehabis membicarakan masalah bisnis malah membuatnya kesal. Apalagi mata Seno tak lepas mengikuti kepergian Karina, yang akhirnya membuat suasana makan siang tidak nyaman. Perusahaan Seno dengan perusahaan orang tua Novia memang sudah menjalin kerjasama yang sangat lama. Bahkan sejak dipegang orang tua Seno, kerjasama itu sudah terjalin. Sementara itu, sepanjang perjalanan kembali ke kantornya, Karina menjadi lebih pendiam. Pram yang memahami perasaan Karina membiarkan saja. Begitu juga dengan Sari dan Anto yang tidak mengerti apa-apa, ikutan diam. Ada rasa nyeri di hati Karina saat kembali bertemu dengan Seno bersama gadis yang juga pernah dilihatnya di bandara. Apalagi tadi bersama dengan asisten dan sekretarisnya, seperti sudah menjadi hal biasa, sehingga Karina semakin yakin kalau gadis tadi adalah istri Seno. Tapi mata itu, ya, Karina melihat sorot mata Seno seolah-olah, sudahlah, bersambung. Bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang menginginkan untuk membeli baju seperti ini ya, baju wanita, banyak sekali di sini modelnya dan banyak sekali warnanya ya. Saya anjurkan teman-teman untuk membeli di toko rekomendasi saya. Untuk linknya, link produk ini saya taruh di deskripsi video ini ya. Untuk harga produk ini 69 ribuan dan nilainya itu 4,6 ya. Saya kira ini sudah baik ya produk ini. Dan nanti link tokonya juga saya taruh di deskripsi video ini. Silakan dilihat-lihat di dalam tokonya ya. Untuk alamatnya Jawa Tengah ya. Bagi teman-teman yang menginginkan, langsung saja, nggak usah pakai lama. Untuk ulasannya cukup banyak ya, 375 ulasan ya. Sekian, terima kasih. Bagi teman-teman yang berminat, buruan bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Sekian, terima kasih.